pada tema yang menarik sekali. Tapi terlebih dahulu saya sapa dulu narasumber saya pada pagi hari ini ada Ibu Rotwa Rosa Maltida dari Panetraya. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabar pagi hari ini? Setunggal, sehat ya. Baik Ibu, tema hari ini apa yang kita bahas terkait ya, pada kesempatan ini temanya adalah Perma nomor 8 tahun 2022, di mana Perma ini adalah tata persidangan, tata cara ataupun administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Baik, apa yang melatar belakangi terbitnya Perma ini, Bu? Ya, latar belakang awalnya itu sebenarnya Perma ini adalah pandemi COVID-19 awalnya ya, yang waktu itu dimana pada saat pandemi itu ada pembatasan kita berhubungan atau bertatap muka dengan pihak luar, pihak lain untuk menghindari penyebaran virus itu. Nah, sementara perkara-perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan itu tentunya tidak bisa di stop. Nah, makanya ada aturan terbaru terkait dengan ini, diterbitkanlah Perma 8 2022 yang intinya sebenarnya mempermudah semua urusan administrasi perkara di pengadilan, khususnya perkara pidana, supaya baik mulai dari pendaftaran maupun persidangan dan pengambilan hasilnya itu semua dilakukan by system, secara elektronik, by system, yang di dalam aplikasi kami pelaksanaan daripada Perma 8 tahun 2022 ini lebih sering kami gunakan namanya aplikasi e-Berpadu. Jadi di dalam e-Berpadu ini semua administrasi persidangan maupun administrasi perkara pidana secara elektronik dimuat. Tujuannya ya mempermudah proses perkara pidana itu, mulai dari penyidik, tahapan penyidik, memperpanjang penahanan, permohonan penyitaan, penggeledahan, ataupun pelimpahan berkas nantinya, sampai dengan persidangan perkara pidana dilakukan di pengadilan, dan akhirnya sampai dengan putusan, pengiriman putusan, salinan putusan maupun petikan kepada penyidik dan lapas tentunya, itu sudah dalam satu aplikasi yang sama, yaitu e-Berpadu. Baik, untuk tahapan sendiri, prosesnya untuk pidana yang dilakukan dengan elektronik ini seperti apa gitu? Ya. Pelaksanaan daripada Perma ini yang sering diaplikasikan di dalam aplikasi e-Berpadu mulai dapat dilakukan mulai dari perkara itu disidik oleh penyidik. Bagaimana? Pada saat perkara itu dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka butuh penyitaan, butuh penggeledahan, surat izin penggeledahan, yang semua penetapan itu, perintah itu dikeluarkan oleh ketua pengadilan, dalam hal ini perintah penetapan penyitaan, izin khusus ataupun penggeledahan atau izin penggeledahan. Begitu juga apabila sudah ditahan oleh penyidik, maka harus dibuatkan perpanjangan penahanannya melalui aplikasi e-Berpadu. Setelah nanti pemeriksaan penyidikan perkara itu selesai, maka tentunya akan dikirim ke kejaksaan oleh penyidik. Nah, pada saat di kejaksaan juga dilakukan hal yang sama, semua by system. Nah, jaksa juga pada saat melakukan pelimpahan perkara itu ke pengadilan, maka jaksa harus memasukkan semua data dokumen yang ada di dalam berkas itu ke dalam aplikasi e-Berpadu namanya. Nah, dengan dimasukkannya perpanjangan penahanan itu, misalnya nih minta perpanjangan penahanan ke hakim ataupun ke ketua pengadilan,
Maka secara otomatis apabila kita sudah memasukkannya ke dalam sistem e-Berpadu, pada saat kita memasukkan itu semua data dokumen itu ke aplikasi e-Berpadu, otomatis stakeholder yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan perkara itu, misalnya ini Polres Denpasar, Polresta Denpasar, terus disidik juga oleh Jaksa Denpasar, dan terdakwanya sendiri ada di lapas. Otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi e-Berpadu itu, pada saat diperpanjang penahanan itu masukkan ke e-Berpadu, pada saat itu juga si lapas sudah dapat perpanjangan itu. Jadi tidak ada lagi permintaan, ini belum diperpanjang, ini sudah lewat 3 hari belum ada perpanjangannya. Tidak ada omongan-omongan gitu lagi. Menghemat waktu ya. Iya. Efisiensi waktu gitu ya. Waktu, tempat, tenaga, karena pada saat penyidik polisi itu mau mengajukan perpanjangan penahanan, izin penyitaan, dia hanya cukup dari kantor. Iya. Atau dari mana saja juga bisa. Ya, dari mana saja bisa. Yang penting masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu itu, masukkan semua di sana, nanti divalidasi diverifikasi oleh petugas kami, syarat-syarat yang dibutuhkan di dalamnya dicek, maka oleh ketua ataupun wakil ketua akan diverifikasi, diklik aja, otomatis dia sudah mendapatkan perpanjangan. Pada hari itu juga di sana di polisi sudah bisa mendownload kalau mau didownload. Lalu untuk aplikasi ini apakah hanya dari beberapa pihak saja bisa menggunakan atau dari masyarakat sendiri bisa menggunakan? e-Berpadu itu bisa digunakan oleh penyidik, itu namanya pengguna terdaftar ya, yang dalamnya ini kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga dapat digunakan oleh penasihat hukum. Tapi penasihat hukum ini tentunya harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di pengadilan tempat penasihat hukum ini disumpah. Misalnya ada pengacara yang disumpah, diambil sumpahnya di Surabaya misalnya, maka pengacara ini harus mendaftarkan akun itu di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kalau dia disumpahnya di Denpasar, maka akun itu harus dia daftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah dia mendapatkan akun itu, tentunya penasihat hukum ini dapat membuka atau mendaftarkan ataupun melakukan segala sesuatunya dengan akun tersebut untuk kepentingan bersidang di pengadilan negeri manapun di seluruh Indonesia. Jadi satu aja akunnya. Baik, nah untuk perlindungan hak terdakwa nih dijamin dalam persidangan elektronik juga kah Bu? Apakah tidak? Ya, semua dokumen-dokumen persidangan yang masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu itu tentunya dijamin keamanannya oleh Mahkamah Agung, karena aplikasi e-Berpadu ini dilindungi dengan Perma nomor 8 tahun 2022, dan ini juga aplikasi dirancang sedemikian rupa oleh ahlinya, tentunya ahli dalam bidang IT, dan sudah dibuat sedemikian rupa supaya kebocoran ataupun ada pihak-pihak yang mau menghack, itu udah adalah perlindungannya di sana sesuai dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita juga dahulu Ibu Mautida, jadi untuk warawata Ibu bergabung terkait dengan penerbitan Perma nomor 8 tahun 2022. Silakan, kami masih menunggu atensi Anda di 0361244444. Ibu mau minum? Denpasar. Baik, masih bersama saya Dina juga Ibu Mautida dari Pengadilan Negeri Bali ya. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini, penerbitan Perma nomor 8 tahun 2022 sekaligus SK. SK-nya ada Bu ya? Ada SK berapa Bu? SK KMA nomor 365 dari SK dari KMA dari 12 dari 2022, di mana keputusan Ketua Mahkamah Agung ini merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan administrasi dan
persidangan perkara pidana secara elektronik. Jadi SK ini diterbitkan Desember tahun 2022, di mana setiap perma harus dibarengi dengan petunjuk teknis tentunya bagaimana pelaksanaannya. Nah inilah jadi Perma 8 tahun 2022 sebagai pelaksanaannya itu harus kita berpedoman kepada petunjuk teknisnya, yaitu SKKMA 365. Baik, tadi kita sudah bahas lumayan banyak juga ya Bu ya terkait dengan Perma ini. Lalu juga kota dipermudahkan untuk yang ingin melapor begitu Bu ya, terkait dengan Perma nomor 8 tahun 2022 ini. Nah, selain itu juga nih, tentunya ada tantangan terbesar nih dihadapi dari pengadilan dalam negeri ini dan menerapkan Perma ini, baik itu dari masyarakat ataupun dari stafnya sendiri. Kira-kira apa nih tantangan terbesarnya selama ini dialami setelah berjalan beberapa waktu? Terima kasih. Jadi terus terang terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan negeri tentunya dalam penerapan Perma 8 tahun 2022 ini lebih banyak sebenarnya dari sistem dan SDM, sumber daya manusia, di mana sistem itu karena ini berkaitan dengan IT, tentunya ini berkaitan juga dengan sinyal, cuaca mungkin ya, ada kontribusi. Sistem itu kan sistem yang terintegrasi ke pusat Mahkamah Agung. Nah, dengan dipusatkan di dalam satu server yang besar, di mana seluruh pengadilan se-Indonesia menerapkan aplikasi e-berkas semuanya, bisa kita bayangkan setiap hari itu mungkin ibarat makan sini makan sana, akhirnya mungkin bisa jadinya error. Tetapi kejadian misalnya error seperti itu, kami punya kewajiban dari pengadilan tingkat pertama untuk melaporkan ke ada satgas yang dibentuk untuk itu, apa masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga keerorannya itu bisa teratasi segera, sehingga aplikasi tetap dapat berjalan dengan baik. Itu dari segi sistemnya. Dari segi sumber daya manusia tentunya pasti ada orang yang tidak ingin mau belajar, ada orang yang cuek, ada orang yang tidak peduli. Nah, sementara di dalam sistem e-berkadu yang pelaksanaan daripada Perma 8 tahun 2022 ini, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaan daripada penerapan tindak pidana yang dilakukan secara elektronik ini sebenarnya harusnya membuka diri mau melakukannya. Seharusnya misalnya nih Polresta, polsek yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya seluruhnya bersedia mau untuk membuka atau membuat akses atau mendaftarkan membuat aplikasi e-berkas ini dalam sistem kerja yang ada di kantor itu, karena ini sangat-sangat membantu untuk instansi itu gitu loh. Tapi yang namanya orang ada saja yang belum mau terdaftar. Ada satu polsek yang belum sampai saat ini belum terdaftar dalam sistem e-berkadu, yaitu Polsek Denpasar Utara kalau nggak salah. Kami tidak tahu kendalanya apa, tetapi yang pasti saat penyidik dari Polsek Denpasar Utara mau melimpahkan berkas ke pengadilan secara elektronik melalui sistem e-berkadu itu jadinya kesulitan karena usernya dia belum ada. Jadi memang kalau kita mau memperingan pekerjaan kita itu terus bersedia dengan baik, mau belajar, mau memasukkan seluruh dokumen-dokumen yang ada melalui sistem e-berkadu, saya rasa pekerjaan kita itu akan lebih jauh lebih ringan dan penyederhanaan daripada prosesnya itu akan dapat. Masyarakat juga akan merasakan dampak yang sangat-sangat baik karena semua prosesnya akan lebih cepat, lebih sederhana, biayanya akan lebih rendah. Demikian.
Baik. Tanggapan dari masyarakat selama ini bagaimana? Apakah ada tanggapan positifnya atau ada istilahnya kayak kritikan seperti itu? Ya, tanggapannya mungkin ya saya kurang ini, tetapi yang pasti kami melalui podcast hari ini selalu kami mengajak, menghimbau semua masyarakat Kota Denpasar khususnya. Jadi ayo kita menggunakan e-Berpadu, karena e-Berpadu ini bukan hanya dapat digunakan oleh penyidik ataupun instansi pemerintah, masyarakat juga bisa loh sekarang mengaksesnya. Bila masyarakat itu punya kepentingan, misalnya nih mau mengajukan izin pinjam pakai barang bukti, ya. Jadi pada saat perkara pidana, misalnya apa sih namanya itu, dia masih nabrak lah di jalan, terus sepeda motornya kan diambil tuh sama penyidik sita. Nah, para korban atau ada pencurian motor ya, motornya ini dijadikan dulu barang bukti. Nah, dia kan pengen masyarakat pemilik sepeda motor yang dicuri ini pengen menggunakan atau memakai sepeda motornya untuk bekerja sehari-hari, mencari makan atau apa. Itu masyarakat itu, pemilik sepeda motor itu dapat mengajukan izin pinjam pakai barang bukti ke pengadilan nantinya untuk melalui sistem e-Berpadu. Jadi dia tidak perlu datang berikut di sidang atau enggak usah, lewat e-Berpadu. Nanti kan dengan dia melampirkan surat-surat yang diperlukan, nanti benar menyatakan bahwa dia loh pemiliknya, kita jadi tahu bahwa dia pemiliknya. Maka kalau surat penetapan izin pinjam pakai itu sudah ada, dengan dasar surat itu dia bisa meminta atau datang ke kejaksaan, penyidik, ini loh saya sudah punya. Jadi sepeda motor itu bisa dibawa oleh dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi pada podcast hari ini kami menghimbau untuk masyarakat Denpasar tentunya yang punya keluarga, teman dengan kejadian pidana yang mungkin barang buktinya tersita untuk pemeriksaan di penyidikan, dapat mengajukan apapun terkait dengan peminjaman itu ke pengadilan melalui e-Berpadu. Dan satu lagi, misalnya ada keluarga yang ditahan di lapas karena melakukan tindak pidana. Kan kita pengen lihat nih teman kita pengen lihat saudara kita. Nah, keluarga ini bisa mengajukan izin besuk melalui e-Berpadu itu. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Masukkan ke situ, nanti kami verifikasi apa sebagai apa dia di sini. Diverifikasi keluar surat izin, tinggal bawa ke lapas, langsung masuk, dia bisa berkunjung sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Gitu. Jadi perlu antri Bu ya. Bisa kan antri. Ya, ini kan nggak ada lagi hal seperti itu. Sudah diputus dengan sistem administrasi secara elektronik. Jadi warga bisa menghubungi kemana Bu untuk yang mau lebih begitu? Kalau untuk aplikasi sendiri tidak perlu buka saja web Mahkamah Agung, cari e-Berpadu, nanti di sana di aplikasi itu langsung. Jadi tidak perlu ada hubungan apa-apa, langsung dilihat di dalam website Pengadilan Negeri Denpasar. Nanti ada fiturnya di sana itu e-Berpadu. Ikuti alur yang sudah dibuat di sana di dalam web tersebut. Pasti di sana. Baik, lalu untuk kesiapan infrastruktur TI, IT, tadi juga kita dari pas IT dan juga SDM ini bagaimana nih setelah menjalankan ini? Tadi kan yang juga memang sempat juga kita ngobrol, itu adalah tantangan terbesar. Untuk IT sendiri bagaimana untuk infrastruktur IT-nya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau perangkat IT di pengadilan khususnya sekarang Mahkamah Agung sudah banyak sekali mempersiapkan segala sesuatu, infrastruktur, sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni tentunya, dengan melakukan pengrekrutan pegawai yang mungkin sarjana IT atau komputer apa yang lebih gampang lah untuk melaksanakan daripada aplikasi ini. Selain daripada itu,
semua infrastruktur yang dibangun untuk pelaksanaan daripada Perma 8 tahun 2022 ini dan petunjuk teknis nomor 365 itu tahun 2022 sudah dipersiapkan matang oleh Mahkamah Agung, sehingga aplikasi e-Perpadu sendiri itu sudah berjalan di seluruh sistem pengadilan di seluruh Indonesia. Jadi Mahkamah Agung dalam hal inilah tujuan dari Mahkamah Agung, salah satunya dengan diterbitkan Perma 8 tahun 2022 ini untuk perkara pidana, dan sedangkan untuk perkara perdata adalah Perma 7 tahun 2022. Bagaimana transparansi, bagaimana Mahkamah Agung ingin mempercepat segala sesuatunya proses itu supaya masyarakat itu lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang melihatnya dari luar, dari sistem-sistem yang ada di seluruh pengadilan di seluruh Indonesia. Baik, lalu untuk penerapan persidangan pidana secara elektronik ini, apakah PN ini Denpasar sudah melaksanakannya? Ya, PN Denpasar sendiri, yaitu tadi karena adanya pandemi COVID-19 tahun 2019 itu ya, sejak itulah kami Pengadilan Negeri Denpasar sudah menerapkannya persidangan secara elektronik. Jadi sampai dengan sekarang persidangan itu sudah dilakukan, terutama khususnya pada saat-saat pemeriksaan saksi mungkin yang butuh dari yang kesaksian itu bisa didengar dari luar, bisa juga dari luar negeri, misalnya orang bersaksi terhadap satu kasus yang ada di pengadilan itu bisa telekonferensi gitu. Jadi semua sudah diakomodir di dalam sistem ini, baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana bisa mendengarkan keterangan saksi itu baik telekonferensi. Jadi tidak disalahi lagi karena sudah ada payung hukumnya. Nah, terkait dengan pandangan Ibu sebagai penelitian dalam PN Denpasar, kegiatan ataupun aktivitas dari Perma ini dalam mempercepat penanganan perkara pidana seperti apa, Ibu? Kalau kami selaku panitra di Pengadilan Negeri Denpasar dengan adanya Perma nomor 8 tahun 2022 dan petunjuk teknisnya 365 2022 itu sangat membantu ya secara administrasi. Coba dibayangkan pada saat dulu penyidik meminta perpanjangan penahanan, kan alurnya itu harus masuk ke surat ke umum dulu, catat dulu, baru nanti beredar kemana-mana, baru kita buka lagi suratnya, baru buat balasannya atau perpanjangan penahanannya. Terus habis itu pergi lagi, amplopin lagi, pindahkan, minta tanda tangan, terus baru berjalan. Waktunya sudah berapa lama? Sedangkan dengan sistem yang sekarang ini, e-Perpadu, dia masukkan ke dalam aplikasi, diverifikasi syarat-syaratnya, semua dokumennya lengkap, cocok, tinggal diverifikasi, izin keluar, disetujui, keluar otomatis. Kita tidak perlu ngetik. Karena kenapa? Karena sudah ada di dalam sistem, sudah baku dia formnya. Jadi tinggal mengganti mungkin namanya siapa, permintaannya apa. Begitu selanjutnya, ya itu tadi juga terbantu dengan misalnya perpanjangan penahanan. Apabila kita terlambat 1 hari saja mengirimkan perpanjangan penahanan, sebenarnya bisa, kalau orang sana belum terima, dia bisa mengajukan pra peradilan. Status dia itu, saya ini ditahan, mana perpanjangannya? Saya belum terima, misalnya seperti itu. Itu komplain-komplain yang dulu sering kita terima. Tapi dengan diberlakukannya Perma nomor 8 tahun 2022 ini tidak ada lagi. Karena sudah pada saat kita verifikasi hari itu, menit itu juga sudah masuk ke penyidik, sudah masuk ke lapas. Nah itu, jadi sangat-sangat terbantu, termasuk juga dengan petikan putusannya apabila perkara itu sudah diputus. Tentunya langsung lapas bisa melihat, oh putusnya 8 bulan, orang ini harus keluar hari ini. Nah seperti itu, tidak ada lagi kelebihan penahanan terhadap seseorang itu.
itu menyangkut hak asasi manusia. Demikian. Baik, terima kasih Bu Nulit. Untuk harapan terhadap masa depan digitalisasi peradilan pidana di Indonesia, khususnya PN Denpasar, apa ini Bu? Ya, harapan kami tentunya dengan adanya diberlakukan Permen Nomor 8 Tahun 2022 itu berarti proses persidangan, proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik tentu sudah menggunakan sistem digital sebelumnya. Nah, tugas-tugas kami di pengadilan ini terbantu, sangat-sangat terbantu dengan adanya sistem digital. Hanya saja ya, sistem digital itu tentu harus didukung dengan sarana prasarana yang baik, sarana prasarana yang up to date. Begitu juga dengan namanya aplikasi itu kan ada kekurangan, disempurnakan, dan ini membutuhkan biaya kan. Nah, pengadaan alat yang makin canggih tentu biayanya juga harus lebih besar. Nah, dengan mengeluarkan biaya yang sudah besar itu tentunya elektronik ini juga harus dirawat dong. Nah, biaya perawatan juga harus dipikirkan. Nah, itu harapan kami, kita menggunakan fasilitas digital, terus kita juga harus menganggarkan biaya untuk perawatan dan pengupgradean daripada sistem itu. Itu yang harus diperhatikan. Itu harapan kami ke depannya, keinginan daripada Mahkamah Agung untuk memodernisasikan persidangan secara elektronik harus juga didukung dengan sarana prasarana yang benar-benar canggih. Ya, terakhir nih, pesan kepada masyarakat atau insan peradilan dalam menyikapi perubahan sistem ini, terutama di digitalisasi tentunya Bu ya, seperti apa? Ya, ayo kalau kami sih dari Pengadilan Negeri Denpasar mengharapkan seluruh masyarakat Kota Denpasar tentunya yang membutuhkan pelayanan pidana, yang membutuhkan penetapan dari satu pengadilan, ayo ajukan semuanya melalui sistem aplikasi e-Berpadu. Lakukan dengan sistem e-Berpadu, maka semua dokumen yang diinginkan, semua penetapan yang diinginkan dapat di-download di sana. Tentu harus memasukkan segala syarat-syarat yang dibutuhkan di dalam sistem, baik untuk pinjam pakai barang bukti, baik untuk izin besuk tahanan, baik untuk kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan perkara pidana untuk masyarakat umum. Begitu juga dengan stakeholder kami, para Kejari dan Polres mungkin atau Polsek yang sampai saat ini memang sudah menggunakan sistem e-Berpadu. Ayo kita tingkatkan, mari kita semangat. Tapi bagi yang belum, tolong Bapak Ibu mau mendaftarkan user kantornya masing-masing. Kalau polisi berarti minta ke Polda Bali. Maka dengan demikian semua pelimpahan perkara, semua perpanjangan penahanan, izin sita, izin besuk, izin penyitaan dapat langsung dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu. Demikian, dengan melakukan melalui e-Berpadu maka biaya seluruh waktu dari Bapak Ibu dapat digunakan dengan efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maulida sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan udah kata jangan kemana-mana, di rumah sih temani Anda dalam Mari Studio yang